Penyesalan selalu datang terlambat. Hari ini akan menjadi kuburan massal bagi mereka yang berani mengkhianatiku. Inilah akhir dari segalanya. Kekuatan gacha yang kalian remehkan akan menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah era. Mari kita saksikan kehancuran total. Sebelum masuk ke alurnya, yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan like agar Mimin semangat kontennya. Lanjut ke videonya. Sasa melempar topeng Light, namun Sasa terkecoh oleh ilusi dari topeng itu sendiri. Dia pergi, Light pun segera bergegas menuju menara. Namun dua orang yang mengganggu dia waktu itu mengikutinya. Setelah mengikuti Light cukup jauh, Light meminta Mera untuk mengatasinya. Tidak lama Icehead, Jack, Suzu datang menjemput Light. Light sangat senang bertemu mereka kembali. Mereka bergegas menuju menara. Sambil berjalan menuju menara, Gold dan Jack mengobrol. Gold sangat senang bisa bertemu Jack setelah sekian lama. Jack mengatakan bahwa dia ada di sini atas saran Ellie, dan Light adalah adik kesayangannya. Mendengar itu semua wanita marah karena Jack tidak sopan terhadap Light. Jack berbicara bukan begitu cara memandang kawan. Obrolan semakin memanas, namun Light menghentikannya dan bilang bahwa Jack jangan memprovokasinya. Light juga menegaskan bahwa sikap Jack, Light bisa memakluminya. Mereka lanjut jalan namun suasananya masih keruh. Light berbicara dengan Icehead. Sudah lama tidak melihat kelongsongan tangannya. Icehead pun merasa janggal. Namun Mero berbicara untuk membukanya. Icehead bilang itu tidak sopan terhadap Tuan. Jack pun menanyakan apakah Gold latihan terus. Dia bilang iya. Jack pun mengajak latih tanding. Sesampainya di menara, Nazuna, Ellie, Aoyuki menyambut Light. Mereka pun masuk. Kejutan pertama naga peliharaan Ellie, mereka langsung teleportasi ke tempat tahta. Ellie menjelaskan bayangannya akan menaikkan rank Light. Sementara Light di sini hanya memantau saja. Mereka juga memancing Sasa dengan sengaja membuat dia membuntuti monster tanpa ketahuan. Hari sudah gelap. Sasa melaporkan tentang adanya naga dan monster berbuntut ular berkeliaran di dekat menara. Awalnya mereka tidak percaya. Namun Light sudah melapor sebagai petualang bernama Dark bahwa anggota kesatria melakukan kecerobohan dengan mematai. Komandan Hardy setuju untuk bergerak menuju menara. Sasa memintakan Selir agar ikut untuk pembasmian naga. Tapi ada syaratnya. Sasa harus meminjam pusaka milik ayahnya untuk dibawa. Karena Sasa bakalan cuma jadi beban. Keesokan harinya, mereka bersiap menuju menara. Dengan Sasa jadi pemandunya, Sarpat menanyakan, apa kau benar-benar bisa? Nanti kau ketakutan di tengah jalan. Namun Sasa bilang tidak. Dia akan menunjukkan rute aman. Dan tunangannya pun akan melindunginya. Mereka bergegas maju. Sementara Light melihat mereka dari menara. Sesampainya di menara, mereka menunggu semua monster keluar. Mereka pun bergegas masuk. Menggunakan skill komandannya bernama Silent. Mereka bersembunyi di tembok dan terus maju. Sampai akhirnya, mereka terkena jebakan teleportasi dan terpisah. Setelah mereka terteleport, Sasa dan tunangannya naik tangga sampai atas. Di sisi lain, Nyakia melawan Mera dan Icehead. Mera mengatakan musuhnya terlalu lemah untuk dianggap musuh. Icehead bilang jangan lengah meski melawan Alfkaroj. Mendengar itu Nyakia marah dan mulai membingungkan lawannya dengan meloncat dari tiang ke tiang. Di sisi lain Suzu melawan Salpat. Ketika Salpat melihat Suzu dia jatuh cinta. Namun sayangnya Salpat bukan tipe Suzu. Salpat mengatakan seperti apa tipenya. Dia akan berubah sebisanya. Suzu mengatakan ke Lak. Lak pun berbicara tipe Suzu berambut hitam. Manis, baik pada semua orang, dan berwibawa. Lak mengatakan, itu kan Tuan Light, standarmu ketinggian. Suzu yang mendengar itu, banting-bantingin Lok ke tembok. Lok mengatakan, hentikan sakit. Meski terlihat kuat tapi dia rapuh. Sarpat berbicara, kalau begitu aku akan bawa secara paksa. Dia mengeluarkan panas transparan di tangannya dan menembak Suzu. Namun sayangnya, tidak kena. Suzu menyerang balik Sarpat. Sarpat pun menembakkan panahnya hingga beradu dan meledak. Kembali ke Mera dan Icehead. Mereka masih bertarung dan sibuk menghindari serangan Kia dan Nia. Mera mengatakan hanya segini saja. Mengecewakan, Icehead bilang mungkin tidak akan bertahan lama. Tapi Kia dan Nia bilang kalau begini mereka bisa bertahan seharian. Dan mereka juga bisa begini. Serangan mereka lebih banyak dari tadi.
Mera dan Aishet sibuk menghindari, sementara Kia melempar pisau dan menusuk kaki Mera. Mera yang kesakitan menjadi lengah. Kia mendekat dan memotong tangan Mera. Mera dan Aishet bilang bahwa mereka lebih lemah dari dugaan mereka. Kia dan Nia mengatakan bahwa Aishet dan Mera saja tidak bisa menangkap mereka. Mera mengatakan, lihat saja pedangmu apakah ada darah. Aku sengaja mengenainya. Lalu Mera pun memakan tangannya, hingga membuat tangannya tumbuh kembali. Mera juga mencopot kepalanya, hingga membuat Kia dan Nia ketakutan. Mera mengatakan tubuhnya terbuat dari banyaknya organisme, hingga bisa melakukan seperti ini. Mera memperkenalkan diri, kartu ultra rare, Mera, Siki Mera level 7777. Aku kartu ultra rare, grappler panas dingin, Aishet level 7777. Kia dan Nia tidak percaya. Mana ada level segila itu? Mereka tidak akan tertipu. Mereka menyerang, namun tidak berpengaruh sama sekali. Kia dan Nia yang melihat itu sangat terkejut dan mencoba menyerangnya lagi. Namun tetap sama, mereka pun kabur. Di sisi lain, Sarpat dan Suzu masih bertarung. Sarpat mengejar Suzu sambil menembak. Tembakan demi tembakan berhasil dihindari. Tapi di saat Suzu menghindar dengan melompat, Sarpat menembak Suzu saat dia melompat di udara dan akhirnya terkena serangannya. Namun Suzu ternyata baik-baik saja. Sarpat mengatakan, "Silat yang Suzu sukai kan? Lupakan saja cowok cupu dan berbahagia bersamaku." Lak langsung berbicara, "Berani-beraninya kau bilang begitu. Apa kau sudah bosan hidup?" Mendengar itu Suzu mengeluarkan aura membunuh. Kembali ke Mera dan Aishet. Mera menggunakan pertahanan, sementara Aishet memakai skillnya yang membuat udara panas secara berturut. Kia dan Nia menemui jalan buntu, udara semakin panas, mereka membuat dinding es namun cepat mencair. Mereka membuat lagi tapi mencair lagi begitu terus. Hingga pada titik paling panas mereka terbakar. Di sisi lain, Suzu yang tidak bisa mengendalikan amarahnya, mengumpulkan tembakan di atas kepalanya, dan menembak secara beruntun. Sarpat yang berlarian menghindari tembakan dari Suzu, menembak balik dan menjatuhkan beberapa peluru Suzu. Namun naasnya Sarpat tertembak secara beruntun. Kia dan Nia yang terbakar tergeletak, Aisyah takut mereka mati. Namun karena formula sihir, Eli, mereka masih bisa bertahan hidup. Kia dan Nia memohon ampun. Tetapi Mera mengatakan, jika ada manusia yang memohon ampun, kalian pasti membunuhnya sambil bermain-main. Mereka pun dilahap oleh Mera. Sarpat yang bonyok meminta tolong. Namun dia diinjak ala GTA oleh Suzu. Lak berusaha menyadarkan Suzu dengan bilang, dia bisa mati dan celana dalammu bisa kelihatan. Sontak Suzu langsung mundur. Lak pun bilang, kenapa kau langsung mengalahkannya sebelum memastikan kekuatannya. Mengingat itu Suzu melihat Sarpat yang tak sadarkan diri. Lak pun bilang percuma. Suzu pun menangis. Di sisi lain Jack melawan Musta. Aku kartu ultra rare. Jack level 7777. Musta tidak percaya apa yang dikatakan Jack. Jack pun bilang, terserah kau saja. Meski begitu, Jack tidak suka menganiaya orang lemah. Mendengar itu Musta marah. Jack pun menyuruh Musta menyerah. Musta mengatakan menyerah. Level 7777, cari gertakan yang lebih realistis katanya. Jack bilang kau punya skill identifikasi kan? Apa kau tak bisa melihatnya? Musta bilang itu tidak perlu. Karena aku akan mengirimu ke sisi Dewi dengan satu serangan. Musta maju menyerang Jack. Namun Jack dengan mudah menangkisnya. Musta terus mencoba beberapa kali, namun hasilnya tetap sama. Musta terkejut serangan yang bisa membuat Komandan Hardy terluka. Tidak ada apa-apanya melawan Jack. Ketika Musta ingin menyerang lagi, Jack menyentilnya hingga terpental. Musta mengatakan dia tidak boleh kalah, karena dia ingin melindungi keratuan elf. Dia pun meminta senjatanya melahap umurnya, dan memberinya kekuatan. Di saat Musta menyerang, Jack menahannya dengan tangan yang berubah jadi hitam. Seluruh tubuhnya pun ikut menghitam seperti zirah. Jack menyuruh Musta menghantam lebih keras. Karena tubuhnya yang sekarang cukup kokoh. Musta menyerang namun tidak ada yang mempan. Jack pun langsung menghancurkan senjata Musta dan menonjoknya hingga terpental. Musta langsung tak sadarkan diri. Aku Nazuna, aku yang terkuat. Om, kalau orang ngomong dengerin, kata si Nazuna. Ya, aku mendengarnya. Kau musuhku kan? Kata Hardy. Hardy mengamati Nazuna. Meski dia manusia, dia cukup terampil karena bisa mengayunkan pedang sebesar itu dengan mudah. Meski begitu, aku tak akan kalah. Aku akan mengukur kekuatannya.
Rupanya si pirang meremehkan Nazuna. Jika kau tidak mau maju, maka aku yang akan maju. Nazuna melancarkan serangan tebasan dari jauh, seperti angin. Tebasan itu menghancurkan tembok dan membuat Hardy terluka dan jatuh. Kukira keras, ternyata kertas. Udah gaya ngeramehin? Sekali serang tumbang bang. Loh, kok udah selesai? Eli memarahi Nazuna karena merusak tembok. Eli bilang kalau menara itu terhubung dengan sihirnya. Memperbaiki tembok yang jebol saja sangat menguras energi sihir. Padahal itu ruangan khusus Nazuna. Lebih kuat dibandingkan yang lain. Nazuna meminta maaf. Apa itu? Eli, dia bangun lagi. Eli bilang kalau kematiannya dicegah oleh formula sihirnya, si pirang menyembuhkan dirinya dengan sihir. Aku minta maaf telah meremehkanmu. Sekarang, aku akan mengeluarkan semua yang aku punya, kata si pirang. Dia mengeluarkan skill yang bernama Silent. Seperti namanya, dalam jangkauannya, suara apapun tidak terdengar, bahkan suara detak jantung pun. Efek skillnya juga memiliki penyerapan energi sihir dan diberikan ke penggunanya. Si pirang juga bisa membuat pedang sihir dari skillnya. Nazuna mengembalikan pedangnya dan menggunakan tangan kosong. Si pirang yang melihat itu bilang, dia ingin minimalkan gangguan karena melawan pedang transparan dan mencoba melihat seberapa tinggi kemampuannya. Ini om-om gak kapok ya, udah kena tebas sekali juga. Si pirang berjalan maju perlahan. Namun, Nazuna dengan cepat berada di depannya dan menonjok si pirang hingga terpental. Seperti sebelumnya sekali serangan. Nazuna yang melihat tembok tidak jebol sangat senang. Namun, kesenangannya hanya sesaat. Eli langsung memarahinya. Nazuna bilang, itu tidak jebol. Eli berkata, maksudku jangan sampai aku harus memperbaikinya. Nazuna mau nguras energi sihirku sebanyak apa sih? Padahal, aku sudah berjuang keras. Dasar nenek cerewet. Eli yang mendengar itu bilang, siapa yang kau panggil nenek cerewet? Nazuna juga tidak jelas. Lagian kau belajar berkata, itu dari siapa? Nazuna menjawab dari para pelayan. Eli bilang, dasar pelayan kurang kerjaan. Light meminta Eli memaafkannya saja. Lagian, dia sudah menangkap kesatria putih. Eli pun memaafkannya dan menyuruh membawa si pirang sekarat. Light menanyakan kondisi Eli. Soalnya tadi Eli seperti rusa baru lahir saja. Eli mengatakan baik-baik saja. Setelah menunggu akhirnya Sasa datang, Light pun bersiap-siap. Pintu dibuka, mereka masuk, dan Sasa ingat bahwa dia manusia yang waktu itu. Light bilang, lama tidak bertemu, Sasa. Mikael menanyakan apa Sasa kenal sama dia. Sasa bilang tidak, kita hanya pernah bertemu sekali. Hei manusia rendahan, dilarang menyapaku seenaknya. Setelah itu kenapa kau tahu namaku? Menjijikan, Light bilang jahat sekali. Padahal kau pernah baik padaku. Sasa bilang, kau bicara apa? Light membuka topengnya. Sasa terkejut. Mustahil, di mana luka bakarmu dan kau masih sama saja sejak 3 tahun. Light bilang, itu hanya ilusi, dan aku menghentikan pertumbuhanku untuk mengingat rasa sakit itu. Sasa terkejut, mana mungkin Light bisa melakukan hal seperti itu. Mikael menanyakan, apakah dia kandidat master yang kau bunuh? Light bilang saat itu, aku dipindahkan ke dasar naraku karena terkena perangkap teleportasi. Aku berhasil bertahan hidup demi membalaskan dendamku. Lalu aku menyiapkan panggung ini. Apa kau suka? Mikael tertawa dan bilang, ini kesempatan untuk membunuhnya lagi. Dan kita akan merampas semuanya yang ada di sini. Sasa meniup ocarina, ada 3 cahaya, malaikat pun muncul. Sasa bilang, ocarina malaikat kelas Pantasma. Malaikat menyerang Light. Namun, Light menghindarinya sambil menyerang balik. Malaikat yang lain menghadangnya menggunakan perisai. Tapi, perisai itu berhasil ditembus. Malaikat yang lain menyembuhkannya. Light bilang, ada ahli serangan fisik, sihir dan pertahanan, formasi malaikat ya. Menarik. Sasa sangat terkejut, mana bisa manusia level 15 melakukan seperti itu. Light bilang, aku lupa memberitahumu, kalau aku sudah sedikit lebih kuat. Melihat itu, Sasa terkejut. Namun, Mikael bilang, itu mustahil. Light menyerang malaikat dengan sihir, hingga membuat mereka tidak bisa menyembuhkan diri. Namun, Sasa memanggilnya lagi, Light pun berniat menyerang Sasa. Namun, Mikael berhasil menahannya dan memantulkan Light. Light sangat terkejut dan bertanya, apa itu? Mikael bilang, ini adalah perisai berkah dan ganjaran. Lalu,
Perisai ini juga bisa meningkatkan statistik siapapun yang dianggap rekan. Pertarungan ini sudah berakhir, bahkan sebelum kita memulainya, Sasa bilang, "Hei, bagaimana rasanya tersudutkan hingga mati kutu?" Light tertawa, "Kalian membuatku tertawa. Akan kutunjukkan keputusasaan sejati." Pelepasan segel jiwa, absolut tahap pertama, kelas ekstra. Gangnir tombak, pengubur dewa. Mikael menyuruh Sasa memerintahkan malaikatnya. Sasa bilang, "Bunuh monster itu." Namun tidak mempan sama sekali, Light pun langsung menyerang balik dan menghancurkan mereka. Mikael bilang, "Benda itu sangat berbahaya, kita harus cepat menyelesaikannya." Sasa meniup ocarina. Sementara baru beberapa menit Light memakai tombaknya. Dia kesakitan karena senjata itu membakar tangan Light. Emang benar-benar bahaya tombak kelas ekstra. Sasa memanggil malaikat terkuat. Malaikat agung, serang manusia, sialan itu. Namun serangannya tidak melukai Light sedikit pun. Light bilang, "Apa kau pikir bisa melukai aku dengan serangan kroco itu?" Sasa sangat terkejut. Dia menyuruh malaikat agung menyerang. Serangan demi serangan berhasil Light lawan dengan mudah. Light bilang, "Ada apa Sasa? Jika tak bekerja keras, aku bisa membunuhmu loh." "Apa itu?" Malaikat agung, Light bilang, "Pakai semua teknik ya." Tapi itu percuma. Light pun menyerangnya hingga hancur bersamaan dengan ocarina. Membuat mereka terkejut. Light bilang, ternyata dengan sedikit penguatan bisa membuat dewa tidak bisa muncul lagi. Mikael bilang, "Senjata macam apa itu?" "Tidak mungkin, senjata itu bisa mengalahkan pusaka Pantasma." Light menjawab bahwa senjatanya kelas Genesis, tombak yang bisa membunuh dewa. Mikael dan Sasa tidak percaya apa yang dikatakan Light. Mikael bilang, "Selama aku punya perisai berkah dan ganjaran ini, semua seranganmu sia-sia. Kalau begitu, coba hentikan." Light menyerang mereka hingga perisainya hancur. Mikael bilang, "Tidak mungkin, ini mustahil. Yang jelas, kami tidak bisa membiarkan manusia berbahaya sepertimu. Aku tidak suka dianggap lari, tapi aku akan melaporkan ke atasan." Mikael memegang bulu, namun di saat dia mengucapkannya, tidak bereaksi sama sekali. Mikael mencoba lagi, namun tetap sama. Light bilang, "Percuma saja, karena di sini teleportasi diblokir." Lagi-lagi, Mikael tidak percaya. Dia bilang, "Tidak ada sihir pemblokir teleportasi." Ellie dengar itu, Ellie bilang, "Memang wajar jika dianggap tidak ada. Karena pemblokir di menara ini adalah sihir originalku. Menganalisis inti dungeon naraku memang tugas berat, tapi aku menyusun ulang sebagai sihirku sendiri." Mendengar itu mereka kaget. Light bilang, "Bagaimana? Mau lari pakai kaki?" Mikael bilang, "Masih belum. Masih ada harapan. Komandan pasti menyelamatkan kami. Levelnya sudah lebih dari 3000. Kalian pasti akan dibantai dengan mudah." Light bilang, "Menyelamatkan. Maaf lama, semuanya. Kalian boleh masuk." Melihat itu, Sasa dan Mikael kaget. Mereka semua dikalahkan. "Tadi kalian bicara apa? Masih ada harapan?" Mikael bilang, "Aku punya tawaran. Bagaimana kalau Anda dan saya bekerja sama untuk menguasai keratuan elf?" "Pikirmu aku menginginkan itu? Sudah kubilang sejak awal, aku menginginkan balas dendam dan kebenaran. Kalau begitu lepaskan saya tidak berniat membunuh Anda, dan saya tidak tahu perintah atasan, saya tidak tahu apa-apa." Sasa bilang, "Tuan Mikael mau meninggalkan saya sendirian." Mikael bilang, "Berisik, jangan libatkan aku. Dari awal aku tidak mau bertunangan denganmu." Sasa jahat. "Padahal aku percaya padamu." Mikael bilang, "Tentu saja, aku bohong." Light memanggil Ellie untuk mengurusnya. Ellie bilang, "Akhirnya giliranku. Dari tadi aku menahan untuk melanggar perintah Tuan Light untuk membunuh kalian berdua." Mikael lari menjauh, namun Ellie menggunakan sihirnya dan menjerat Mikael. Ellie mengintip ingatannya. "Sekarang giliranmu Sasa." Sasa yang ketakutan memohon ampun kepada Light dan bilang bahwa Light bebas menjamah tubuhnya. Oyuki marah ingin membunuhnya. Namun Light menghentikannya. "Aku tidak akan membunuhmu Sasa. Aku akan memberikanmu rasa sakit luar biasa. Sampai kau tidak bisa mati. Aku mohon." Light, "Oh ya, aku lupa. Ini aku kembalikan." Light menyuruh Mera mengurus sisanya. Mera langsung mengeluarkan kelabang dan mengerumuni Sasa. Tubuh Light sudah tidak bisa menahannya lagi, dia pun terjatuh.
Sebelum tak sadarkan diri, Light segera menyegel Gungnir. Di kedalaman naraku, Nazuna menanyakan ke Eli bahwa Tuan akan baik-baik saja kan? Eli menjawab, tidak tahu. Nazuna bilang, maksudmu tidak tahu. Kau kan tahu bahwa Dewa Light menggunakan satu-satunya kartu ekstra terkuat. Gungnir, tombak pengubur dewa. Aku dan Mei telah menyelidikinya, namun tidak ketemu apapun selain kekuatannya yang luar biasa. Karena terlalu berbahaya, Dewa Light, Aoyuki, Mei dan aku, entitas level 9999, membuat segel jiwa dan berhasil menyegelnya. Bayangkan tubuh Dewa Light terpapar kekuatan sebesar itu. Kita hanya bisa percaya padanya dan menunggunya dengan sabar. Tidak lama, Light sadar. Akhirnya Anda sadar. Syukurlah, aku telah membuat kalian khawatir ya. Mei bilang bahwa Light sekarang tidak sendirian. Lain kali, jangan terlalu memaksakan diri. Di sisi lain, seseorang sedang melapor bahwa komunikasi dengan Kesatria Putih terputus dan tidak tahu keadaannya. Lalu, ada seorang lagi yang melapor bahwa segerombolan naga sedang menuju kemari. Eli mengumumkan untuk pemimpinnya menemuinya. Jika tidak, kota mereka akan dibakar. Kenapa kau mengirimkan orang-orang rendahan? Apa kau ingin mencuri hasil penelitianku? Ratu Elf bilang, jangan asal bicara. Apa kau anggap aku pencuri? Eli bilang, benarkah aku tidak percaya? Kalau begitu, aku akan memeriksanya. Kanselir menyuruh prajurit menyerang Eli. Eli menggunakan sihirnya. Ratu Elf yang takut lari, namun Eli menggunakan sihirnya dan mengintip ingatannya. Sepertinya kau tidak bohong, tapi aku marah karena diskriminasi manusia. Mengakar dalam ingatanmu, aku memerintahkanmu, Ratu Elf. Bebaskan budak manusia dan negeri ini. Dilarang perbudakan manusia. Jika ada yang menentang, aku akan memberikan kalian pakan kanakku. Kini ku deklarasikan negeri ini. Kedaulatan mutlak manusia. Maaf menunggu lama. Semuanya, tempat ini makin ramai ya. Ya, kami mempercepat pembangunan agar mereka bisa mandiri di dekat menara. Dulu aku ingin membakar dunia ini. Jika dunia ini dibangun di atas keburukan, namun kali ini aku ingin menjaganya. Bukan dunia yang buruk, melainkan diskriminasinya. Aku ingin membuat dunia di mana semua orang tersenyum. Apa itu mustahil, teman-teman? Kami ada untuk mewujudkannya. Terima kasih.